Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok algoritma pemrograman 2. Di sini saya sendiri perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 2124 10 3020 dan teman saya Suharmanto dengan NIM 2124 10 10 3022. Perkenalkan, saya Hanan Amar dengan NIM 2124 10 10 30 60. Baik, di sini kami bertiga ingin presentasikan mengenai program Pathfinder. Lanjut saja mengenai review hasil tugasnya. Baik, di sini sebelum masuk ke source code-nya, saya akan mengulas sedikit mengenai tugas yang diberikan oleh Pak Isarkasi, yaitu tugas Pathfinder atau mencari jalan di sebuah labirin. Nah, di sini sebuah tampilan dari labirinnya. Ini sebuah contoh tampilan dari labirinnya. Kita misalkan terlebih dahulu, yaitu titik awalnya itu ada di sini. Lalu titik targetnya atau target finishnya itu ada di sini. Nah, kita misalkan di titik awal itu muncul sebuah objek. Nah, objek ini akan mencari jalan yang tidak ditutup oleh sebuah tembok. Nah, untuk awalnya itu objek akan berjalan ke atas, lalu objek akan berjalan ke kanan, lalu ke kiri, lalu ke bawah, maaf, lalu ke kiri. Ini untuk rute atau bagaimana objek itu akan berjalan mencari titik tujuan ini pada sebuah labirin. Nah, titik awal muncul objek ini kita misalkan dengan angka 0. Nah, angka 0 ini adalah titik awalnya objek. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana objek itu akan berjalan. Yang pertama itu objek akan berjalan ke arah atas. Setelah ke arah atas, kita misalkan di sini tidak bisa karena objek itu terhalang oleh tembok, maka objek akan berjalan ke arah kiri, ke arah kanan, maaf, ke arah kanan lah. Nah, setelah itu setelah ke arah kanan, objek ini menemui tembok kembali, lalu objek berjalan ke arah kiri, ke arah bawah, dan menemui tembok, maka objek akan berjalan ke arah atas, atau objek itu akan mencari jalannya itu, misalkan itu mencari angka 0. Jalan yang belum dilalui, kita misalkan seperti itu. Nah, karena di sini udah dilalui, jadi angka 0 itu ini kita misalkan awal atau jalan yang belum dilalui. Dan untuk jalan yang sudah dilalui itu kita tandai dengan angka 2 atau jejak dari sebuah objek. Nah, karena ke atas itu belum dilalui, maka objek itu akan berjalan ke arah atas. Nah, setelah itu objek menemui tembok lagi atau keblok oleh sebuah tembok, maka seperti ini objek akan berjalan ke arah kanan. Di sini juga ada tembok, maka objek akan kembali ke jejak awalnya atau kembali ke persimpangan seperti yang sudah dijelaskan. Setelah objek melalui jalan itu, maka ada jejaknya, yaitu kita misalkan dengan angka 2. Objek kembali ke sini, ke persimpangan.
dan objek mencari jalan yang belum dilalui atau angka 0, objek akan berjalan ke kiri. Nah, di sini setelah menemui tembok kembali atau jalan yang ditutup diblok oleh tembok, maka objek akan berjalan ke atas. Dan diblok oleh tembok. Setelah ini diblok oleh tembok dan tidak bisa jalan kembali, maka jalan yang dilalui awal ini yaitu jalan buntu. Jalan buntu itu kita misalkan dengan angka 3 saja. Ini adalah sebuah jalan buntu. Angka 3 itu sebuah jalan buntu. Setelah menemui jalan buntu, maka objek akan kembali ke titik awal lagi. Kembali ke sini. Nah, lalu objek akan mencari jalan yang belum dilalui. Karena ke kanan sudah dilalui dan kita sudah tandai tadi, yaitu dengan tanda jejak, angka 2, maka objek akan mencari jalan yang belum dilalui atau yang belum punya nilai, yaitu angka 0. Berarti objek berjalan ke arah kiri. Setelah objek berjalan ke arah kiri itu, objek bertemu dengan atau diblok dengan tembok lagi. Setelah angka kiri, lalu kembali ke bagian atas, lalu kembali ke arah atas, maka objek akan berjalan ke atas. Ke arah atas, ini sudah diblok, menemui jalan yang sudah diblok oleh tembok lagi, lalu objek akan berjalan ke arah kanan. Setelah itu, setelah ke kanan, baru objek itu menemui atau mencapai targetnya atau tanda finishnya, yaitu Y. Y ini bisa kita misalkan dengan angka 5. Finish. Nah, untuk jejak-jejaknya itu kita tandai dengan angka 2. Ini untuk jejak-jejak yang sudah dilalui oleh objek tadi. Mungkin segini ulasan dari saya atau penjelasan sedikit mengenai bagaimana program itu akan jalan nantinya atau output yang dihasilkan dari program itu nantinya. Kita langsung saja ke source code-nya saja. Penjelasan dari source code. Baik, selanjutnya di sini saya akan masuk untuk menjelaskan penjelasan dari program yang telah kita buat. Yang pertama itu seperti biasa kita menggunakan import tkinter ya untuk membuat seperti Windows itu pakai modul tkinter. Nah, ini yang Windows sama dengan tk ini. Tkinter dijadikan variabel untuk Windows. Nah, kanvas ini untuk membuat kanvas. Terus yang kedua, inputan data yang berupa string nanti akan di-split terlebih dahulu dan selanjutnya akan mereturn list. Kemudian kita buat sebuah fungsi untuk membuat atau memasukkan rute atau jalan ke dalam program. Nah, ini kodenya seperti ini. Ini sama luas maze sama dengan input tuh tingginya ini integer, terus juga lebar integer luar maze di split. Kita membuat rute jalan ke dalam program. Terus yang ketiga selanjutnya kita akan menerima sebuah inputan untuk posisi awal program dan target atau garis finish yang dituju program nantinya. Semua itu berbentuk koordinat posisi titik X dan titik Y. Nah, ini kita buat beberapa fungsi ya. Begitu ada titik X,
bentuk koordinasi sesuai dengan titik X dan Y. Terus yang keempat itu selanjutnya kita buat program looping atau perulangan secara terus-menerus. Lalu untuk menghentikan looping tersebut hanya dengan menggunakan perintah break. Nah, nanti kita untuk keluar looping itu pakai break. Untuk bagian variabel current X dan Y bisa dibilang sebagai posisi sekarang atau posisi yang real. Jadi untuk mencapai garis finish atau target yang bernilai 5, pertama kita harus memeriksa apakah di sekitarnya ada angka 5 atau tidak. Jadi jika selama memeriksa pencarian ke kanan, ke kiri, atas maupun bawah angka 5 tidak ditemukan sebagai target finish, maka program akan melanjutkan mencari pencarian terus-menerus sampai menemukan nilai yang ditargetkan. Nah, angka 0 pada statement elif itu kita identifikasikan untuk memerintahkan program menandai jalan. Dalam arti 0 ini itu sebagai tanda bahwasanya jalur belum dilewati. Jadi kalau angka 0 ini berarti jalur yang itu belum dilewati oleh titiknya. Nah, terus juga yang sudah dilewati kita identifikasikan sebagai angka 2. Nah, jika program mendeteksi tidak ada angka 0, maka program akan mencari angka 2 seperti langkah sebelumnya. Nah, kita ini prioritas yang dicari itu nilai yang 5. Jadi pencarian ini berjalan terus dan ditandai dengan nilai 2 yang telah dilewati di sekitarnya. Dan jika di sekitarnya itu tidak ada nilai prioritas, maka program akan mencari angka 0. Dan jika angka 0 tidak ada, maka program akan mencari angka 2 lagi. Jadi jika di sini itu sama saja menandai jalan yang telah dilalui sebelumnya. Ketika kita telah melewati 0 yang ternyata jalan tersebut buntu, maka jalan tersebut kita tandai dengan nilai 3 sebagai penanda jalan buntu. Nah, untuk program yang ini itu untuk program sebagai pemudah penanda dengan memberikan warna pada kolom agar lebih mudah memahami jalannya program. Nanti di sini ada kotak-kotaknya itu dikasih warna gitu ya. Nah, ini ada warna biru, merah, kuning, sama hitam. Supaya untuk memahami jalannya program. Mungkin untuk output dari codingannya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mendemokan program Pathfinder-nya. Nah, di sini titik awalnya itu berada di sini, lalu dia itu ke kanan terlebih dahulu, lalu ke bawah. Nah, karena di bawah ini merupakan jalan buntu, maka dia akan kembali satu petak ke belakang, lalu ke kiri, ke bawah, lalu ke kanan sampai ke titik target. Nah, untuk warna hitam ini kita tandai warna hitam karena di sini jalan buntu, jadi dia itu bernilai 3 dan warnanya itu hitam. Nah, ini itu kita tandai dengan sebagai jalan buntu. Nah, sedangkan yang warna merah ini adalah jalur yang belum dilewati oleh programnya ini maksudnya. Oke, selanjutnya ke yang kedua. Nah, oke, yang kedua itu seperti ini. Dia titik awalnya itu di sini. Titik awalnya di sini. Nah, lalu karena programnya itu ke atas lalu ke kanan, dia itu ke atas karena di blok tembok lalu ke kanan ke sini, ternyata buntu, ke sini, buntu lagi, lalu kembali lagi ke sini. Nah, sampai di titik awal lagi. Nah, karena titik awal lagi di sini tadi adalah jalan yang belum dilewati, lalu dia akan melewati jalan ini dan sampai ke atas lalu ke bawah sampai ke target, ke titik target. Nah,
yang kuning ini itu kita tandai sebagai jalur yang dilewati dengan nilai 2, dengan angka nilai 2. Lalu selanjutnya yang ketiga, nah yang ketiga seperti ini, titiknya dari sini terlebih dahulu, dia ke kanan, buntu, lalu kembali lagi ke sini, ke bawah, lalu kanan lagi, ke sini buntu, kembali lagi ke atas, lalu ke kiri, ke sini, lalu di sini ada di persimpangan dia ke kanan terlebih dahulu, ternyata buntu, lalu ke atas lagi, kembali ke persimpangan, lalu dia ke kiri, ke bawah, ke sini, dan ke atas, jalan buntu, dia ke sini, sampai dia ke titik akhir. Setelah ke atas, dia ke kanan, sampai ke titik akhir. Jadi, ada beberapa peta yang tidak dilewati oleh mesinnya, dan kita tandai dengan warna merah, dengan nilainya itu 0. Yang dengan artian yang merah ini nilainya 0 itu tidak dilewati oleh mesinnya. Dengan yang hitam ini kita tandai sebagai jalan buntu, dan yang kuning adalah jalan yang telah dilewati oleh program atau mesinnya. Baik, jadi mungkin segitu demo dari programnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.